welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau bahas seputar tentang roti. Nah, kalau kalian lihat video-video aku ke bawah, itu banyak sekali konten-konten tentang roti. Karena memang belakangan ini aku memang suka sekali membuat konten tentang roti ya. Ternyata banyak juga nih yang nge-DM aku di Instagram atau nulis di comment section ya di bawah, itu menanyakan seputar tentang roti gitu. Jadi dimulai dari kenapa roti saya keras, kenapa saya menguleni nggak bisa kalis-kalis, kemudian mengenai kenapa rotinya setelah ngembang terus matang jadi mimpes, kenapa dalamnya itu bisa basah, dan berbagai macam problematika seputar perotian. Tapi nih, disclaimer dulu nih, apa yang aku ucapkan di konten ini itu berdasarkan apa yang sudah aku pelajari dari senior-senior aku maupun berdasarkan pengalaman aku selama ini membuat roti. Jadi kalau teman-teman nih misalnya pengalamannya beda dengan aku, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi teman-teman lain mungkin yang nonton video ini bisa sekalian baca kolom komentar, oh ternyata ada orang lain yang mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun prosesnya sama ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena pengalaman orang itu bisa beda-beda gitu walaupun dengan metode yang sama. Jadi karena episode kali ini cukup panjang, aku persilahkan nih kalian untuk membawa cemilan ya dan minuman, terus duduk rapi deh di depan laptop kalian, komputer kalian, TV kalian, ataupun handphone kalian untuk menyaksikan konten yang satu ini. Oke, ayo buruan cepat diambil dulu cemilannya sebelum menonton kelanjutan dari konten yang satu ini. Kebanyakan karakter roti di Indonesia ini bertekstur lembut ya, jadi lembut-lembut mimpas gitu. Nah, semakin lembut semakin suka biasanya orang Indonesia. Berbeda dengan karakter atau tekstur roti yang ada di luar negeri. Untuk orang-orang Eropa dan Amerika itu biasanya mereka cenderung bertekstur keras ya rotinya. Jadi that's why kenapa konten saya yang berisi tentang roti keluaran atau roti khas Amerika itu sangat sedikit sekali penontonnya dibandingkan dengan roti yang punya tekstur lembut ya. Oke, untuk kali ini kita ngebahas aja roti yang ada di Indonesia ya, yang bertekstur lembut, mimpas, dan berasa sedikit lebih manis. Nah, kalau aku ambil kesimpulan nih dari 1.500 pertanyaan dan komentar mengenai roti itu, mayoritas kebanyakan menanyakan kenapa roti yang saya buat itu keras. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan roti agar menghasilkan roti yang empuk gitu. Jadi tidak keras hasilnya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pemilihan bahan. Jadi untuk membuat roti pada umumnya menggunakan tepung ya gitu. Mau itu tepung terigu ataupun tepung gandum. Tapi mayoritas kebanyakan di Indonesia ini menggunakan tepung terigu gitu untuk menghasilkan mau itu roti yang asin ataupun roti yang jenis yang roti manis ya. Nah, untuk terigu sendiri itu biasanya menggunakan tepung terigu protein yang tinggi. Karena tepung terigu protein tinggi itu mengandung banyak gluten. Jadi serat yang dihasilkan dari roti itu lebih bagus hasilnya. Terus pertanyaannya, apakah hanya tepung terigu protein tinggi aja yang bisa digunakan untuk membuat roti? Tentu tidak. Jadi biasanya ya ada juga orang yang mengkombinasikan dua jenis terigu, terigu protein tinggi dan terigu protein sedang. Jadi dikombinasiin mereka. Nah, itu apa yang terjadi kalau dikombinasiin? Kalau membuat roti dengan mengkombinasikan dua jenis terigu ini, itu akan menghasilkan roti yang lebih empuk teksturnya. Jadi kalau kalian lihat nih, beberapa konten aku tentang roti juga aku mengkombinasikan kedua jenis terigu ini ya, terigu protein tinggi dan terigu protein sedang. Tapi untuk jumlahnya, terigu protein sedang itu lebih sedikit dari terigu protein tinggi ya. Jadi kalau kalian memilih terigu itu benar-benar dikenalin karakteristik dari terigunya. Karena kayak yang aku bilang di awal,
berbeda merek, beda juga kadar kelembapannya. Jadi misalnya merek A dengan merek B itu bisa berbeda nanti pas menambahkan cairannya gitu. Bisa yang A itu lebih banyak atau yang B lebih sedikit ketika menambahkan cairannya. Jadi harus dikenali benar-benar bahan yang kalian pakai. Nah, kemudian pastikan juga menyimpan terigu itu benar-benar di tempat yang tertutup ya. Jadi banyak nih cerita, saya menggunakan raginya udah aktif gitu kan, udah saya tes raginya berbuih. Dan gitu saya juga menggunakan telur yang bagus gitu. Dan gitu teknik pemrosesannya itu benar-benar udah bagus gitu kan. Nah, ketika dipanggang, rotinya nggak ngembang atau rotinya keras atau ada masalah dengan rotinya. Itu kenapa? Bisa jadi kualitas dari terigunya itu sudah tidak bagus lagi. Mungkin ketika kita menyimpannya itu ngasal gitu kan, jadi masuk udara lah, masuk terkontaminasi dengan yang lainnya. Nah, itu membuat kualitas terigunya itu udah jadi nggak bagus lagi untuk digunakan. Jadi pastikan kalian menyimpan terigu itu pada tempat yang kering dan tertutup. Nah, bahan selanjutnya adalah ragi. Nah, mayoritas penduduk Indonesia kalau membuat roti itu menggunakan ragi instan ya, ragi sasetan yang bisa didapat di pasaran. Ada juga sih yang menggunakan ragi alami ya, yang buat sendiri. Tapi itu kita bahas nanti aja. Sekarang kita masuk yang biasanya banyak digunakan di Indonesia ya, yaitu ragi instan. Nah, ragi instan ini kan dia makhluk hidup ya. Jadi pastikan ragi itu masih aktif, jadi dia masih bisa bekerja untuk adonan roti kita. Caranya mengetes bahwa si ragi ini masih aktif atau tidak adalah dengan mencampurkannya ke dalam air hangat yang sudah diberi dengan gula. Kenapa dengan gula? Karena gula itu membantu si ragi itu lebih cepat aktif gitu. Kalau nggak pakai gula nggak masalah sih sebenarnya. Misalnya kamu mau ngetes nih air hangat dengan ragi aja bisa, tapi lumayan lama nunggunya. Tapi kalau misalnya dicampur dengan gula, nah itu lebih cepat si ragi itu aktifnya, lebih cepat dia bangunnya. Nah, jadi kalau misalnya ya pengetesan ragi ini dilakukan kalau kalian sudah menggunakan raginya gitu. Kayak misalnya nih kalian beli 1 saset ragi gitu kan. Nah, itu udah kalian pakai setengahnya lagi disimpan. Untuk mengetes apakah setengah bagian ini masih bagus apa tidak, nah seperti itulah tadi caranya. Kemudian cara penyimpanan ragi itu biasanya di saset ya. Di saset itu benar-benar dilipat rapat, diikat ya, mau pakai karet, mau pakai tali, terserah, dan simpan di dalam kulkas. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh udara, biar raginya itu nggak rusak. Bahan selanjutnya adalah gula. Nah, gula ini umumnya memang digunakan untuk pembuatan roti di Indonesia ya. Jadi biasanya rasa roti di Indonesia itu memang cenderung manis kan ya. Nah, gula sendiri itu juga berfungsi sebagai salah satunya itu untuk mengaktifkan ragi. Kemudian untuk membuat warna dari rotinya itu lebih cakep. Jadi warna itu lebih kelihatan coklat gitu dibandingkan dengan roti yang tidak menggunakan gula. Bahan selanjutnya adalah telur. Banyak juga resep-resep roti yang ada di Indonesia ini menggunakan telur, baik itu telur utuh maupun kuning telurnya saja. Nah, telur di sini itu juga berfungsi sebagai pelembut adonan roti ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai bahan pelembut roti, bisa menggunakan telur untuk membuat tekstur roti kalian itu lebih empuk hasilnya. Nah, kemudian untuk pemilihan telur, pastikan menggunakan telur yang masih fresh. Jadi kuning telurnya itu masih utuh bulat, kemudian tekstur dari putih telurnya itu masih kental gitu. Jadi jangan pilih telur yang putih telurnya itu sudah cair, itu udah nggak bagus. Itu berarti sudah berhari-hari dia telurnya. Kemudian bahan selanjutnya itu adalah garam. Kalau garam itu pasti untuk menambah rasa sedikit salt ya, sedikit asin. Kemudian
Yang selanjutnya adalah butter atau margarin. Nah, untuk membuat roti kita juga sama kayak cake nih, membutuhkan lemak. Jadi butuhnya itu dari butter atau margarin, ya. Untuk teksturnya pasti beda kalau kita menggunakan butter dan menggunakan margarin, ya. Kalau kalian mau teksturnya itu lebih lembut, pilihlah butter atau mentega. Kemudian cairan. Ini sering nih ditanyain. Aku beberapa kali dapat pertanyaan, kenapa menggunakan air dingin atau air hangat, menggunakan susu dingin atau susu hangat gitu. Nah, jadi di sini aku mau bahas nih, untuk penggunaan cairan itu bisa pakai susu atau bisa pakai air putih biasa, bisa air dingin, bisa air hangat, ya. Kalau kalian lihat di konten-konten aku sebelumnya juga, beberapa aku menggunakan air atau susu hangat, dan beberapa juga aku menggunakan air atau susu dingin. Jadi begini ceritanya. So guys, jadi biasanya nih roti yang menggunakan air atau susu hangat itu aromanya cenderung lebih asam. Jadi aroma dari raginya itu lebih keluar gitu asamnya. Tapi di sini asam bukan berarti basi ya rotinya, cuma aroma dari raginya aja yang cenderung jadi kuat gitu. Terus kalau penggunaan air atau susu hangat, ya, itu tangan kalian ini bekerja harus lebih cepat, karena yang aku bilang tadi, ragi itu cepat berkembangnya. Nah, misalkan aja nih kalian membuat roti satuan, ya, katakanlah kalian ini pemula gitu ya, pemula buat roti, buat 20 pieces roti. Dari proses membulatkan adonan, kemudian meroundingnya, kemudian membentuknya, itu kalian harus hitung benar-benar waktunya gitu. Jadi benar-benar harus tepat dan cepat kalian kerjanya. Kalau enggak, nanti adonan yang di belakang itu akan mengembang duluan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal di tempat yang panas, terus kalian menggunakan air atau susu hangat, dah cepet dah tuh yang namanya raginya berkembang gitu. Nah, sementara kalau kalian menggunakan air atau susu dingin, kalian kerja itu bisa lebih santai, ya. Jadi raginya itu kalem gitu, nggak hiperaktif perkembangannya. Terus aroma yang dihasilkan itu tidak seasam ketika kalian menggunakan susu atau air yang hangat. Nah, kalau misalnya di Medan ini atau di tempat tinggal aku ini terus-terusan mendung, ya, bahkan tidak ada matahari, juga pernah ya. Jadi hujan terus-terusan, nah itu aku menggunakan air atau susu hangat gitu. Jadi kalian harus sesuaikan nih dengan keadaan suhu kalian dan kebutuhan kalian gitu, dengan kondisi kalian. Kalau membuat roti dengan pilihan mau susu atau air hangat, atau susu dan air dingin. Kalau secara tekstur gimana? Tentu beda ya, penggunaan susu dan penggunaan air itu menghasilkan tekstur dan rasa roti yang pastinya berbeda. Nah, itu tadi mengenai bahan-bahan ya, masih yang pertama loh. Terus yang sekarang, yang kedua itu adalah proofing. Jadi membuat roti itu butuh proofing. Nah, proofing itu artinya kita istirahatkan adonan. Setelah adonan ini kita ulenin ya, mau itu dengan mixer, mau itu dengan tangan. Jadi setelah mencampurkan berbagai macam bahan, kita harus istirahatkan dulu adonan ini biar lebih rileks, baru nanti kita akan membentuknya gitu. Nah, pasti teman-teman sering kan ya kalau ngelihat YouTube atau ngebaca blog mengenai berapa lama waktu proofing yang sebenarnya. Nah, jadi itu nggak ada patokan sebenarnya ya, 30 menit, 60 menit gitu kan, 75 menit, itu nggak ada patokan gitu, karena beda tempat, beda suhu udara ya, itu pasti beda waktu proofing yang dibutuhkan. Saya tinggal di Medan, dengan kalian yang mungkin tinggal di daerah Jawa atau dataran tinggi lainnya, waktu proofing kita bisa berbeda gitu, karena misalnya di Medan ini kan cenderung panas ya udaranya. Nah, saya membutuhkan waktu proofing mungkin hanya 40 hingga 45 menit aja. Sementara mungkin teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan itu membutuhkan waktu proofing yang lebih lama dari waktu proofing yang aku pakai gitu. Jadi disesuaikan dengan suhu daerah kalian masing-masing. Terkecuali kalau kalian menggunakan mesin proofing ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita tahu bahwa adonan kita ini udah pas proofingnya?
Jadi kalau ngebuat roti itu proofingnya itu nggak bisa sesuka hati. Ya udah deh, semalaman aja, yang penting ngembang. Oh, tidak bisa gitu. Jadi kalau roti kurang proofing, hasilnya nggak bagus. Roti yang kebanyakan proofing, ya kelamaan proofing juga hasilnya nggak bagus. Jadi harus benar-benar pas. Untuk mengetahui adonan kalian itu sudah pas proofingnya atau belum, dengan cara dites ya. Pertama, dengan tes penglihatan nih, kalian lihat di permukaan adonannya itu apakah sudah terlihat serat-serat, itu bakal kelihatan deh. Ntar ada kayak serat halus-halus gitu. Kemudian tes sentuh. Kalau kalian menyentuh adonannya, cus gitu, pakai telunjuk aja, kemudian adonannya itu kembali perlahan, itu berarti proofingnya sudah oke dan bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu proses misalnya membentuk adonan atau proses pemanggangan. Nah, untuk proses pengulenan, setelah proses pengulenan itu kemudian ada namanya proses merounding ya. Ngerounding adonan itu penting sekali di dalam membuat roti. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan gitu. Jadi selama proses pengadukan itu kan banyak udara yang masuk ke adonan. Nah, salah satu caranya kita melakukan proses ngerounding adonan ya, membulatkan adonan. Jadi makanya prosesnya itu agak sedikit ditekan adonannya supaya udara yang di dalamnya itu keluar gitu. Kemudian setelah udaranya itu keluar, itu membuat serat rotinya itu jadi lebih bagus. Jadi di dalam rotinya itu tidak terdapat banyak rongga gitu. Makanya jangan lupa melakukan proses peroundingan dalam membuat roti. Oke. Langkah selanjutnya adalah proses pembakaran. Nah, ini penting nih. Jadi proses pembakaran itu pastinya kita menggunakan oven ya. Walaupun sekarang banyak roti-roti yang bisa di teflon lah, yang bisa di mana-mana ya. Tapi sekarang kita membahas yang konvensional deh. Biasanya roti dipanggang di oven. Nah, untuk memanggang roti ini kita menggunakan suhu yang cukup tinggi ya. Yang tinggi bahkan biasanya itu 200 derajat untuk suhu ovennya. Dengan waktu pemanggangan yang cukup singkat. Tapi nggak semua roti bisa sama nih waktu pemanggangannya. Semakin besar roti yang mau dipanggang, waktu pemanggangannya itu justru lebih lama juga ya, karena harus matang sampai ke dalam kan ya. Dan suhu oven itu agak diturunin sedikit. Sementara kalau kalian mau memanggang roti yang ukuran kecil mini-mini, itu menggunakan suhu yang panas dengan waktu pemanggangan yang lebih singkat lagi, mungkin sekitar 8 hingga 10 menit ya. Nah, jadi teman-teman, proses pemanggangan ini benar-benar harus diperhatikan dalam memanggang roti. Jadi suhu oven yang ketinggian, kemudian waktu pemanggangan yang kelamaan, itu juga mempengaruhi tekstur roti yang dihasilkan akan menjadi keras gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian memanggang roti dengan suhu yang tinggi, kemudian waktu yang lama, itu bisa membuat tekstur luar dari rotinya itu crispy, tapi dalamnya itu belum matang. Jadi masih ada adonan yang belum matang sempurna gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Dan kalian harus juga mengenal karakteristik oven masing-masing gitu. Kalau misalnya nih nonton YouTube atau baca blog ya untuk resep memanggang rotinya, misalnya katakanlah kata YouTube dan kata blognya 200 derajat selama 15 menit. Nah, itu belum tentu juga bakal terjadi di oven kalian gitu. Jadi setiap oven itu beda-beda gitu karakter panasnya ya. Jadi kalian harus benar-benar dipelajari ovennya ini 200 derajatnya itu kira-kira semana sih panasnya gitu. Bisa beda dengan oven tetangga walaupun mereknya sama gitu. Yang selanjutnya adalah proses penyimpanan. Nah, tadi udah lewat beberapa proses ya. Yang terakhir tadi ada pemanggangan. Nah, sekarang adalah penyimpanan. Jadi, roti tidak bisa disimpan begitu aja gitu sembarangan. Kenapa? Nanti akan keras karena dia terkena kontaminasi udara ya. Nah, jadi penyimpanan yang baik itu adalah rotinya dibungkus pakai plastik atau bisa pakai paper ya, kan ada kertas
khusus untuk roti ya. Kemudian dimasukkan ke kontainer yang kedap udara. Nah, itu membuat roti akan bertekstur tetap lembut gitu. Kemudian bisa nggak roti dimasukkan ke kulkas? Bisa dong. Caranya ya sama gitu. Jadi masukkan atau dilipat, dibungkus dengan menggunakan plastik atau pakai paper, kemudian masukkan ke dalam kontainer, simpan di freezer ya, bisa tahan sampai sebulan 2 bulan. Begitu caranya. Nah, jadi teman-teman, segini dulu mata kuliah tentang roti hari ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari konten kali ini. Jadi semoga untuk buat roti ke depannya ya, yang gagal kemarin bisa berhasil, kemudian mendatangkan cuan-cuan dari tangan kalian, dari dapur kalian ya, karena membuat roti yang cakep, enak ya. Dan kalau kalian nih suka dengan konten-konten kayak gini, please kasih tahu aku, mau di DM Instagram atau di comment section di bawah ya. Ntar aku buatin lagi video-video mata kuliah yang lain-lainnya. Oke? Ya udah deh, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.